Sehingga ketika firman-Mu diberitakan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mengalami keajaiban, kami mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dalam urapan dan kuasa-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu adalah jawaban bagi setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, dan siapapun yang mendengar berita firman Tuhan ini akan mengalami keajaiban, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan. Tema firman Tuhan, Help Lord. Tuhan tolong. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dalam pergumulan atau dalam bahaya, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan menolong hidup kita? Akhir-akhir ini ada banyak pergumulan yang terjadi dalam kehidupan pribadi dan keluarga, bahkan rumah tangga, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara. Karena dengan adanya virus corona yang menerpa dunia ini, sehingga ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, dan itu sebabnya firman Tuhan memberikan solusi apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan berkata, tenang, jangan takut, ini aku. Yesus berkata demikian. Jadi ketika ada persoalan, ketika ada problem, ketika kita dalam bahaya, firman Tuhan berkata, tenang, jangan takut, ini aku. Artinya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Saya minta tolong Ibu Pendeta Yusni bantu saya untuk baca firman Tuhan ini. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya. Waktu murid-murid mengalami badai, mengalami angin sakal, dan mereka hampir tenggelam. Tiba-tiba Yesus datang jam 3 pagi mendapati mereka. Mereka dalam ketakutan. Sehingga Yesus datang untuk membantu mereka pun. Pandangan mereka itu bukan Yesus, itu bukan Tuhan yang selalu mengadakan keajaiban dan mujizat, tetapi hantu. Orang kalau takut itu, saudara-saudara, pikirannya kemana-mana. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tenang, jangan takut, ini aku. Take heart, it is I, have no fear. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan jelas sekali datang kepada kita pada saat ini, melarang kita untuk tinggal dalam ketakutan. Mengapa kita tidak boleh takut? Karena Yesus yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Atau Immanuel artinya Allah menyertai kita. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, atau dalam keadaan bahaya, atau dalam keadaan susah, Yesus Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena itu adalah janjinya. Immanuel, Allah berserta kita. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Ini adalah janji Tuhan.
Amin, saudara-saudara. Amin. Ya. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Amin. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Artinya ketika kita ada di dalam kesulitan, ketika kita ada di dalam keadaan baik, dalam keadaan dan situasi apapun, Yesus Kristus Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, aku pergi kepada Bapa supaya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, turun ke atas kamu. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, firman Tuhan berkata kita akan menerima kuasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya memang hari-hari ini, masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Ya. Dengan adanya corona, saudara-saudara, ekonomi benar-benar mengalami trouble. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di hampir di seluruh dunia. 114 atau 115 negara yang sudah terpapar virus corona. Artinya 115 negara ekonominya berada di dalam keadaan goncang. Jangankan ekonomi bangsa kita, negara sekelas Amerika mengalami goncangan secara ekonomi, saudara-saudara. Nah, disinilah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sama seperti murid-murid mengalami angin sakar, badai, bahkan nyawa jadi taruhan. Yesus datang. Tenang, jangan takut. Ini aku. Ya. Take heart. It is I. Have no fear. Itu yang pertama. Ya, tidak boleh takut. Tenang aja. Orang yang tenang itu artinya dia bisa fokus. Orang yang tidak tenang tidak bisa fokus, karena pikirannya kemana-mana. Jadi firman Tuhan memiliki alasan. Yesus Kristus Tuhan memiliki alasan. Maksudnya pikirannya tenang supaya mereka fokus kepada Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita lakukan ketika dalam kesulitan? Bagaimana caranya supaya Tuhan menolong kita? Yang kedua, dengan iman datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dengan iman. Dengan iman kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan sanggup menolong hidup kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Matius pasal 14 ayat 28. Ya. Ayat 28. Ya. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya. Jadi firman Tuhan berkata, apabila engkau itu, suruh aku berjalan di atas air. Maksudnya datang, cari Tuhan. Ya. Jadi ketika kita dalam kesulitan, ketika kita ada dalam masalah, ya, Yesus mempersilahkan kita datang kepadanya. Jadi ada dua yang harus bekerja sama. Yang pertama, keinginan kita, kehendak kita, dan Yesus Kristus Tuhan sendiri membuka tangannya untuk datang kepadanya, untuk kita mendapatkan pertolongan. Makanya firman Tuhan berkata, kalau itu engkau, maka suruh aku, perintahkan aku berjalan di atas air. Ya. With faith come to God. Datanglah kepada Tuhan dengan iman. Dengan iman kita percaya bahwa Yesus Kristus sanggup melakukan segala sesuatu bagimu dan bagiku.
Memang sulit situasi hari-hari ini. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah sumber dari segala pertolongan. Amin. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah sumber dari segala berkat yang sanggup memberkati hidup kita. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, Tuhan sanggup melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi datang kepada Tuhan dengan iman, kita percaya akan ada pertolongan dari Tuhan. Ketika Petrus melangkah dengan iman datang kepada Yesus, mujizat terjadi. Ya, mujizat terjadi, Tuhan menolong. Peter walking on the water went to Jesus. Jadi Petrus berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mujizat terjadi ketika kita melangkah dengan iman, kita datang kepada Yesus, kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan sanggup menolong hidup kita, maka kita akan melihat dan mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Matius pasal 14 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Ya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Haleluya. Ya. Ketika Petrus melangkah dengan iman, semua teman-teman yang masih ada dalam ketakutan, Petrus berkata, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Kenapa Petrus berkata demikian? Karena dia tahu persis kalau itu guru yang selama ini mereka bersama-sama dengan dia, maka dia selalu mengadakan perkara-perkara besar. Dia selalu mengadakan perkara-perkara ajaib. Makanya Petrus berkata, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Artinya Petrus bukan baru 1-2 kali melihat Yesus melakukan keajaiban. Sudah berkali-kali. Kalau belum pernah melihat keajaiban yang Yesus lakukan, saya percaya tidak ada kalimat itu yang keluar dari mulut Petrus. Hari ini saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kesulitan memang ada di depan mata kita. Tapi Tuhan yang besar, yang dahsyat dan luar biasa, yang hebat, yang sanggup melakukan segala sesuatu, selalu bersama-sama dengan kita. Ketika pintu-pintu tertutup, maka Tuhan yang akan membukakannya. Ketika ada halangan dan rintangan, maka Tuhan datang memberikan solusi. Percaya itu, maka hal itu akan terjadi bagimu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dalam satu titik Musa sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di depan ada laut Kulsum dan dari belakang tentara Firaun. Tidak ada jalan lain. Itu sebabnya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah penerobos, sanggup membuka jalan sekalipun jalan itu tertutup. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pegang janji firman Tuhan, maka kita akan melangkah di atas keajaiban. Kita akan melangkah di atas mujizat Tuhan. Musa dalam keadaan semua orang Israel dalam keadaan takut, bahkan marah kepada Musa. Apa yang kau perbuat, Musa? Ngapain kalau hanya mati di sini? Bawa kami jauh-jauh ke sini, biar di Mesir aja. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata, apa yang ada di tangan tongkat, pukulkan itu ke laut. Maka laut merah atau laut Ibrani itu terbelah menjadi 2. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan membuka jalan ketika tidak ada jalan. Laut pun dijadikan menjadi tembok kiri dan kanan untuk dilalui oleh bangsa Israel. Hari ini mungkin tidak ada jalan. Depan tertutup, belakang tertutup, kiri kanan tertutup. Ingat, di atas kita ada Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar, yang sanggup memberikan solusi yang terbaik bagimu dan bagiku. Amin. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, ketika dalam kesulitan, ketika dalam bahaya sekalipun, apa
yang terjadi dalam hidup kita, jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita putus asa. Justru dalam kondisi seperti ini kita harus melangkah, bertindak, memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, berserulah maka aku akan menjawab. Saudara-saudara ini berkata oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dan yang ketiga, berseru kepada Tuhan. Matius pasal 14 ayat yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Ya. takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Yes! Petrus sudah berjalan di atas air. Ya. Petrus sudah mengalami keajaiban. Petrus sudah mengalami mujizat. Tapi ketika dia melihat ombak yang besar, dia merasakan ada tiupan angin yang kencang. Petrus mengalami ketakutan. Tidak jarang orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan pun kadang-kadang kita mengalami hal yang sama. Kadang kita kuat, kadang kita lemah. Ya. Kadang putus asa, kadang kita berada di dalam persimpangan, khawatir dan lain sebagainya. Dan ketika kita khawatir, maka firman Tuhan tadi berkata, kita tenggelam. Kita akan dibawa oleh arus dunia ini. Kita akan dipermainkan oleh arus dunia ini. Syukur saat itu Petrus masih berteriak kepada Tuhan. Ketika Petrus berseru atau berteriak kepada Tuhan, maka segera Yesus menolong. Cry out to God and say, help Lord. Berseru kepada Tuhan, katakan Tuhan tolong. Maka Tuhan akan melakukannya bagimu, karena firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Itu janji Tuhan. Saudara-saudara kami berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara kami berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Petrus berseru, Yesus segera menolongnya. Ayat yang terakhir, Matius pasal 14 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, ya. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya. Hai orang yang percaya, mengapa engkau bimbang? Artinya Yesus sudah tahu juga bahwa selama ini murid-murid Yesus, Petrus dan teman-temannya sudah pernah melihat Yesus melakukan perkara-perkara ajaib. Yesus melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Yesus melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Loh, dalam keadaan seperti itu, sudah berjalan di atas air pun masih ragu. Nah, hari ini saudara-saudara kami berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita masih ada sampai saat ini tetap dalam keadaan kuat dan sehat, itu hanya karena Tuhan menyertai kita, karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara kami berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam situasi ekonomi yang sulit ini, kalau satu hari kita masih bisa makan 3 kali, itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Karena mungkin di luar sana orang susah untuk satu hari makan 3 kali. Saya percaya bukan hanya satu hari makan 3 kali, tapi pasti ada tambahan camilannya. Ya kan? Ada tambahan camilannya. Camilannya saya percaya juga tidak mungkin cuma 1 kali. Sebelum tidur sekali, nonton 1 kali, di atas tempat tidur 1 kali, 3 kali artinya. Jadi 1 hari kita bisa menikmati makan dan minum dan camilannya 6 kali, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Allah yang hebat, yang luar biasa, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Amin. Saya akan berdoa, baik kita yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah, saudara-saudara yang sedang mendengar berita firman Tuhan ini. Apapun pergumulanmu, Yesus Kristus Tuhan sanggup menolong. Amin. Datang dengan
berseru kepadanya, buka hatimu, angkat tanganmu, minta Tuhan turun tangan, maka Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan masalah yang dihadapi. Entah itu ringan, entah itu berat sekali. Tuhan sanggup melakukan. Haleluya. Haleluya. Buka hatimu, saya akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa. Tuhan, apabila ada di antara kami yang lemah, kuatkan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada di antara kami yang mengalami kekurangan, Tuhan mencukupkannya. Apabila ada di antara kami yang saat ini bergumul dengan kesehatannya karena sakit penyakit, dalam nama Yesus, ada keajaiban, ada mujizat Tuhan oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur Yesus, mengalami keajaiban, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Dasman. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tanganmu terulur, menjamahnya, memulihkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, melepaskan, membebaskannya dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaannya. Gantikan kelemahan tubuhnya dengan kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah yang hidup, Allah yang hebat dan luar biasa, berkati Pak Dasman, berkati paru-parunya normal, berkati jantungnya normal, berkati kedua ginjalnya normal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernafasannya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari Tuhan, firman-Mu berkata, kami minta maka kami menerima. Dua orang sepakat di atas muka bumi ini meminta dan Tuhan melakukannya. Kami lebih daripada standar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersepakat. Mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berkati Bu Dasman, berkati David, berkati istrinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa mereka negatif dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jaga, lindungi, bela mereka, bentengi mereka. Beri kekuatan yang baru setiap saat. Ada damai, ada sukacita dalam kehidupan Pak Dasman, Bu Dasman, anak-anak mereka. Baik yang ada di sini dan Daniel yang ada di Amerika, ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk bayi yang ada di Belanda, yang kondisi kesehatannya juga terganggu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, jaga dan lindungi, bentengi, sehingga tidak terpapar dari virus corona, atau dari virus-virus yang lain, atau dari sakit penyakit atau kelemahan-kelemahan tubuh yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat Tuhan Blessing Ministry, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus secara pribadi ataupun keluarga, rumah tangga. Kami saat ini doakan dalam nama Tuhan sebagai hamba Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kirimkan malaikat pelindung untuk menjaga dan melindungi mereka di segala aktivitas mereka, baik di rumah, di luar rumah, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan, bukakan sumber-sumber berkat buat mereka. Pintu-pintu berkat Tuhan terbuka buat mereka. Rezeki dari Tuhan tercurah atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga di antara kami tidak ada seseorang pun yang mengalami kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Pendeta Gabriel Supriyono, sekeluarga, hamba-Mu Ibu Yusni bersama dengan keluarganya, hamba-Mu pribadi bersama dengan keluarga. Jaga kami, lindungi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah. Pakai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesaksian dan pelayanan kami Tuhan sendiri meneguhkannya dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat, sehingga sorga bersuka cita karena banyak jiwa yang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk kondisi kesehatan Mas Teja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima keajaiban Tuhan, terima mujizat Tuhan, sembuh dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kelemahan-kelemahan tubuh kami singkirkan, tolak itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, pemulihan kesehatan sempurna atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak di saudara dan setiap orang yang mendengar
berita firman Tuhan saat ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bila mereka ada di antara mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Bila ada di antara mereka yang sakit apapun, termasuk karena virus corona, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada keajaiban, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang mendengar berita firman Tuhan ini dipulihkan, diberkati Tuhan. Kami juga teringat berdoa untuk Pak Jerry dan keluarganya. Kami juga bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan telah memulihkan, menyembuhkan Christopher dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari virus corona. Tuhan sudah membebaskannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, pulihkan keadaannya semakin sempurna, diberkati Tuhan. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna untuk Pak Jerry, istri dan anak-anaknya, keluarganya, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di sorga, kirimkan malaikat pelindung untuk menjaga dan melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba pun telah selesai berbicara. Selanjutnya Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat, segala kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami percaya Tuhan menjawab doa kami. Kami terima ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus.